bersyukur kepada Allah SWT. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah di pagi sujud ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan juga dengan rahmat Allah, alhamdulillah badan kita masih sehat walafiat. Sedangkan sesuatu kita selama ini sholat subuh bersama kita mungkin dia berhalangan atau benar sakit atau telah berpulang karena Allah, maka dia sholat lagi bersama kita selama-lamanya. Untuk itu kita yang hadir ini perlulah mengucapkan segalanya, mudah-mudahan ibadah pelaksanaan ini diterima oleh Allah. Amin. Berselawat buat Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi besar Muhammad SAW telah berhasil membawa manusia dari alam jahiliyah kebodohan yang tidak ada akal sama sekali ke alam keislaman yang sama-sama terasakan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian masuk bahagia. Pada pagi yang bahagia ini, mari kita tafakur sejenak dalam rangka mengenal hidup kita, bahwa hidup kita tinggal menunggu giliran kita. Kapan kita akan berakhir dengan dunia ini, tentang kematian. Karena dalam perjalanan hidup ini sudah kita rasakan bahagia, duka, senang, berarti kita sudah rasakan. Pahitnya dirasakan. Kita yang menentukan kita masing-masing. Tapi ada dulu tanya selera kilo-kilo pak. Maka dengan tahu baru jadi, maka kita filter. Ambil nanelo bukan ambil. Itu langkah ke depan. Mari kita perbanyak mensyukurilah nikmat. Rasulnya rasul kayu dari cukup, rasul bahagia dari cukup, rasul baik pun dari cukup. Mungkin masing-masing itu yang bisa menentukan. Nah, boleh Allah sudah tak bisa orang menaksir bahwa bahagia sejauh mana kita bahagia di dunia ini. Dunia pun tidak bisa itu bahagia. Ya tak bisa senang dunia. Uridu kelompok jam apa ibu bau sahur tidak bisa bahagia, tidak bisa senang tuh. Tapi cie nah dua dapat pun itu sampai kapan intil sebagai nafsu yang paling kadang nafsu ini nafsu yang paling kadang kalau nafsu dipetulian tidak akan mau selesainya sampai KKP dong. Maka itu Bapak Ibu mari kita kembali tafakur dan mengulang kaji lama dalam surat Al-Kautsar ayat pendek ini bahasa korban saya bukan salah korban banyak yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Jadi Bapak Ibu, surah Al-Kautsar pendek itu ayat tapi sungguh kalau kita gali luar biasa. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Banyak nikmat apa saja? Ya. Qasal lil wanhar. Dirikanlah sholat diri Tuhanmu buat berkorbanlah. Infak zakat sedekahlah nanti oleh Allah itu artinya. Inna syani'aka sesungguhnya orang benci acut dia kena nikmat dan namun kata Allah kamu terputus mereka terputus nah, silakan gue dalam ketawa ni Allah lakukanlah manfaatkanlah dengan awak kayu dengan bangga dengan awak pangkat lakukanlah tapi tunggu kamu terputus di dunia kalau terputus ya lagi balik mata terputus bisa suara bisa masuk surga tidak rapi Pak. Jadi mari kita merenung diri kita masing-masing. Ini agak sedikit ya, agak keras sedikit Bapak Ibu. Bapak-bapak Ibu sekalian masuk bahagia. Maka dari itu surah Al-Kautsar ini Allah sungguh bersumpah. Ya, aku telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayat tentang nikmat banyak. Wa katibul lain ayat 20. Ibu-ibu ambil zakat dan bapak menyaksikan ya
Nggak ada satu pun yang bau kecuali kain putih dilapis pada. Waktu kita selai ke dunia ibu, kalau ibu umur baru masih kandungan ibu masing-masing 3 atau 4 bulan, nah, itu artinya kita harus sumpah sebelum roh ditiupkan ke dalam bayi tadi, Pak. Apa sumpah? Awak berjanji di hadapan Allah, wahai sebayi kecil, sebelum engkau dilahirkan sebagai manusia, mau kamu bersumpah, mau kamu berjanji? Siap. Siapakah Tuhan engkau? Allah. Jawab jujur. Jadi siapapun, dia Islam, dia Kristen, dia Hindu, nggak berjanji dulu. Itulah dunia juga. Siapakah Nabi engkau? Muhammad Rasulullah. Maukah kau melaksanakan perintahku nanti? Seluruh perintahku? Mau? Larangan? Yang 3? Ya. Janji selesai, baru ditiupkan roh ya Allah. Maaf Bapak Ibu, mulai menggali ibu. Ibu kan merasakan, ibu merasakan mulai menggali. Setelah menggali, diberikan roh sempurna 9-10 hari, 9 bulan 10 hari, lahirlah ke dunia. Di waktu lahir, 2 hikmah Pak. Yang pertama, kalau anak yang normal menangis, bapak menangis Bu. Bapak Bu, waktu anak lahir ke dunia, mungkin kalau menangis bagai titik. Iya kan? Nah, ini ibu-ibu merasakan ya. Sebelum kita lanjut. Nah, lahir ke dunia yang pertama, anak lahir bapak menangis. Kamu dingin Bu, ke dunia dingin, maka anak itu menangis. Anak normal pasti menangis. Dan kedua, takui akan janji yang dibuat tadi tidak akan terpatri melanggar. Itulah karena duniaku raja wali, duniaku bahagia saya, duniaku permainan pelajaran di dunia itu. Aku menangis lagi. Anak menangis, lalu dibersihkan, ya, dibersihkan. Kemudian tugas seorang bapak, kalau laki-laki diazankan, kalau perempuan dikamarkan. Kenapa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alun tarangan lain, Allahu Akbar, Allahumma besar, Allahumma besar, Allahumma besar. Di gamelan dibisian kanak tadi masuk Allahumma besar, tak ada lain sampai akhirnya. Begitu perempuan dikamarkan. Ini adalah kewajiban seorang bapak, orang bapak melaksanakan. Ya orang lain ikut tak bisa keluar. Ya. Itulah awal permulaan didengar oleh si bayi kecil. Enggak baca kecil bukan. Di mana aku tak kerajaan. Ya. Kan di awal itu. Setelah kita lahir ke dunia, akhirnya seorang ibu dan seorang bapak membesarkan. Ya kira ditetek lanjut, dia makan itu, ya, dibiasakan sampai dia melalui proses. Kalau dalam ilmu dunia, pertama yang akan dilalui masa orok. Masa orok itu disebut masa bayi 0 sampai 6 tahun. Itu masa bayi. 6 sampai 12 tahun masa kanak-kanak, ya, anak-anak. Jadi mulai dari SD sampai umur balik itu masa anak-anak, masa kanak-kanak. Setelah kita lalui proses, habis masa kanak, tiba masa remaja. 13 sampai 21 tahun remaja. Di masa remaja aku Bapak kalau nggak hati-hati, aku karena dari mulai anak-anak tadi latih didik anak tadi koyuin jadi orang baik. Dari 0 sampai 6 tahun ini sama Jobeyo ada cari emaknya malah cari ini cari itu. Enak. Kalau masa anak-anak 6 sampai 12 tahun itu masa anak-anak, ya, masa anak-anak hanya kamar di situ terus. Kalau jawab baik, coba jadi anak-anak Pak, soalnya banyak soal itu. Ibu, nah itu. Di situlah banyak
salah mendidik anak. Aku kok dapet tawas lakukan tuh ingatlah pada wala kalau dulu ya misalkan aja biasa kan anak-anak untuk sampai berbicara baik sopan santun dari situ dibina. Nah setelah remaja 2-3 sampai 1 tahun, nah itu masa yang kenangan, masa yang penuh kebahagiaan, masa dunia, masa yang penuh kehancuran. Hancur generasi muda Pak, anak. Kalau bisa ada masa remaja hati-hati. Maka kalau anak tuh habi gali dia bangiti, habi rasul dan parasul, dia binasu, akhirnya sansaro masuk neraka ke dunia. Habi gali begitu ya, itulah. Karena rancanya dicari rancanya begitu. Memandang siapapun situlah setan masuk. Kalau tak hati-hati. Habi gali dia bangiti, dia biaso, dia abiaso, binaso, aslinya sansaro masuk neraka ke dunia. Di situ banyak anak-anak ini. Maaf Bapak Ibu, kamu sering mendidik baik. Ini kejadian, ini kisah ya. Nah, Bapak-Bapak Ibu, anak-anak awak sama-sama sekolah. Masa remaja Pak. Masa remaja, anak sama sekolah tinggal di suatu penginapan atau nanti kos. Seorang dari posisi, seorang dari tinggi, seorang dari pengaman, seorang dari pasaman. Aku mempuasa kamar. Kebetulan kesempatan situ, kalau dirinya mulai agak hebat, kalau Bapak Ibu kan tidak dua pin. Tapi sungguh itu, ini suatu kisah supaya kita yakin dulu. Yuk kok dah. Desa kamar tadi tiba kesempatan hari malam minggu pulang. Cari alasan bawa tanpa tinggi tinggi kalau acara rumahku gace orang bukit tinggi dari rompenya pas kamar tinggal pada misalnya sekolah tiba itu cari alasan kami tugas kalau bukit tinggi atau cari alasan gasot baik bukit tinggi kebetulan tiba di rumah tapi izin kira kalau gitu tiba di rumah sampai kawan tuh di mana bungo aduh kamu ya bungo berarti kumbang tibu kok cantik anak Pak ganteng mendatang menggoda merayu kenal dong ini apa pemaaf Bapak Ibu kisah-kisah bukan apa sekadar merayakan dah begitu hancurnya generasi muda. Dan kebetulan dalam sebuah rumah tadi kawan tibu anak kawanan si A tadi laki-laki ganteng datang kenalan akhirnya mulai kenalan minta nomor HP pertama so alim pintar hebat tidak baca itu kisah-kisah aja lah berdua namanya mendekat abi kali daripada itu abi rasul parisu akhirnya binasu dia abi kali biasa ibu minggu ke datang balik lek rupanya ada acara lain macam tempat-tempat yang sunyi maaf Bapak Ibu tempat yang sunyi ini lawan bolo AKC orang timur setan menggoda melayu reses kete maaf Bapak Ibu akhirnya terjadilah maksiat dulu baca pada Jawi dia dinasu Pak maka tolong jago anak-anak awak jago dewa kalau setan pun tidak ada biar kiai Pak maaf ya kalau setan malah menggoda merayu dia biasa dipanah rancak kori panah mantu tarui abi kali dibagi titik biasa akhirnya sasaro masuk dulu banyak berjauh akhirnya bagaimana Pak Ibu kamu balik mudik kalau dulu sunyi ada kesempatan situ anak lah mulai terjadi maksiat zina kemudian Pak Ibu apa yang terjadi begitu jadi anak-anak awak tidur ini tidak sekolah akhirnya muntah malu malu orang tua tadi katanya apa nah suami itu anak sekolah rupanya lah muntah tantang lagi enggak apa muntah akhirnya muntah terjadilah anak wanita dia malu tidak jadi sekolah masih tanam air orang kalau dulu kan itu tasawuf kalau kiri
kita biasa, dek perlu bebas tadi. Akhirnya dek malu, anak lainnya ngabuang bacampaan, suruh barang kek mantau. Coba, karena tak baca, kalau dekannya anak lagi begitu. Biaya orang tua tanggung banyak, habis berita-berita. Barat itu ngalam 2 juta, tapi dek kebiasaan tadi. Itulah penyebab generasi muda waktu ini hancur. Setelah remaja muda, remaja dan dewasa, 21 sampai total dewasa. Nah, sampai 10 tahun masa tua. Kini awal masuk tua. Lah begitu perjalanan hidup dari mulai lahir awak sampai kini awak dewasa lagai, lagu indah juga kasar. Maka syukurilah nikmat. Lapat itu syukurilah. Maka kata Allah, kosong lima benar. Selama itu tak pernah bauto, kira bauto. Nah biasa tak pernah ada rumah, kita berumah. Ini, aku nikmati. Jadi kalau harap tuh dek pangke jabatan ko, sansaroli dia wan. Tak mau mensyukuri, tolong syukuri. Jangan cari kate, cari ke bawah. Insya Allah sama dia apa? Inilah jadi bupati, ini jadi bupati ya. Karena ada lain. Ngaku jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia pasti kecewa. Nah, ini pun kepemilian kalau bagian hati-hati. Jangan berharap. Union ni, mari lakukan program awak. Kau nyampang tadi kamu perlu buat janji. Kau nyampang mau itu yang lain. Tidak ada satu-satu loh. Ikuti dia. Minta kepada Allah, ya Allah, siapa yang amanah ya Allah? Minta, maka berharaplah kepada Allah. Minta persetujuan, ya. Dengan izin Allah nanti berdoa ya Allah. Tigo boleh nggak jauh. Ini kira-kira siapa yang engkau ridhoi ya Allah. Istiqoroh Allah. Kalau orang beriman kan, kepada manusia barang tak bisa. Maka syukurilah nikmat. Kalau nyampang amanah dititipkan oleh Allah, tolong lakukan dengan baik. Siapapun orangnya. Begitu juga amanah dititipan Allah, rezeki awak kena dapat rumah itu rezeki amanah titipan Allah. Kalau Allah menitipkan kekayaan awak, syukuri kita. Mari kita syukuri. Lain zakartum la azidannakum wa in kafartum innahu shadid. Barang siapa bersyukur kata akan kutambah nikmat. Jadi nikmat yang diakili Allah tarik sakit lagi Allah tadi awak tak pernah adu kinilah adu. Tolonglah. Pak, ini ada Pak, kalau kita berinfak, berzakat, bersedekah, korbankan setiap urang nambah-nambah bansi dititipkan disimpak zakat kan piti 10.000 undi dah kamu manangi Pak, manangi jadi terharu sadang dah adu dia gitu 10.000 undi aduh aja tak makan misalnya sekian tak adu nanti dibalik Akilah 10.000, kurang 10.000 kecil dah atau 1.000 rupiah kecil dah tapi kembali itu, tapi dia ini berharap banget dengan uang 10.000 doa kepada Allah. Begitu juga anak pengatakan awak, bahwa tidak dihargai oleh anak pengatakan. Karena awak sama mama tidak pernah menjaga mereka beragi, tidak nyoba apa mereka. Situlah generasi buruk ini. Siapa yang salah? Anak biar dakwah. Siapa? Nang basah. Orang tua yo, aku anak remaja, karena pendidikan orang tua tadi, nampak membebaskan anak, bebas, di situ kesempatan apa lagi di bape, dia nak makan sudah PAP, dia nak makan, asal ada PAP, asal ada P jangan di hati, dan di hati mati di betul-betul, ya, kamu itulah manusia, anak-anak kalau dia ada kesempatan, dan siapapun Pak. Siapapun kalau ada kesempatan, nggak mau ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kita syukuri. Kalau tidak kita syukuri, yakin Pak. Kalau Allah memberikan titipan kepada amanah tentang harta, tentang anak, kalau tidak hati-hati, tunggu. Asal Allah akan mudah saja menggelincir. Kayu-rayu. Ala gunung sedan mengkilat, rumah bertingkat, kita jadi pemerat, tapi nanti, tak kamu kayu, dia baru, kayaknya pangkatnya, tapi
kita dianggil oleh Allah kok nikmat. Ayam mana? Makan garam berkuliah, kolesterol. Kalau benar tanggung banyak ayam, minum teh kamu dan kuliah. Semua terjadi antu nikmat. Ya, biarlah kita biasa-biasa, tapi makan apapun santuan. Karena nanti deh, apa? Syukuri. Nah, itu yang disebut dengan mari kita syukuri nikmat. Ya, para ratu awas lakimu kini cari kalau dia alhamdulillah, boleh berumah, mencari wartawan, ya, alhamdulillah baik dan baik. Kemudian alhamdulillah ambo gini serana, mencari ke bawah, deh orang makan terindah. Begitu juga pada sihat. Alhamdulillah ambo masih bisa makan, masih bisa melaksanakan ibadah. Berinfak usaha sedekah sesuai dengan kemampuan. Apa lalu? Oh kayu awak, jo kayu awak berinfak. Kok panse yo samo. Lalu 10.000 atau 1.000 rupiah awak berinfak. Kurang kayu 100.000 sama. Karena Allah. Kenapa? Sesuai dengan kemampuannya. Kulli syai' makanya melakukan suatu tempat yang untuk sampean. Tak perlu berinfak sesuai kemampuan, silakan. Maka tidak perlu kita cari ada. Dan cari-cari tanpa pada orang lain nah jadi sesuai kemampuan. Aku ikut sanggup. Bisa tingkatkan tarawih. Nah, ini yang sebenarnya mensyukuri. Jadi syukuri itu tidak perlu kurang 1.000, awak 1.000, 10.000, tidak salah. Karena itu kesanggupan awak. Sanggup atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa harus yang itu? Begitu nikmat bukan Allah. Wa in ta'budallahi la tusuha. Jika kamu menghitung Allah, pasti tidak terhitung oleh wahai manusia. Cuma ambil bare, saya anggap itu nanti makan setiap hari, itu para nikmat Allah. Bare saya anggap sate kong tiap hari itu makan. Nikmat aja oleh. Cuma cari air kita minum, nggak pernah habis-habis. Dulu masih kemarau seketek hebu orang kan. Nah, dia tuh sakit kese lagi Allah. Hari panik. Ya tempat keluar. Sampai semua jatuh sampai kami di painan. Ya. Banyak kue macam-macam. Kejadian sumur laku dulu atau sumur laku dulu karya. Akhirnya air pom enggak do. Kalau enggak do sumbernya ketek. Para kue sampai jam 1 jam 2 mencari. Begitu kalau sakit kese kan dia mati. Nah, jadi mari kita tafakur senang. Tapi ada dua tanya seluruh sampai di mana kemampuan sejauh nyawa mensyukuri nikmat. Kata Allah, "Rasul yang benar, berikan sholat itu Tuhanmu." Mari minta Allah, lakukan sholat dengan sempurna. Itu tanda mensyukuri. Nah, alhamdulillah pagi yang subuh ini, udang sedang mengakini, sedang berkestapora, sedang lama lalu. Tapi kalau lalu tu kita cinta, lalu jago, kemudian ngapain lalu cari alasan. Nah, jadi itu. Jadi kalau cinta ambil, langsung diudah tanggal sekali, insyaallah saya akan urus. Nah itu maka syukuri nikmat yang melakukan sholat. Alhamdulillah tanang itu awak kalau lakukan sholat setelah subuh. Setelah itu silakan. Datang pengajian untuk ilmu seketek banyak seketek dapatnya. Kemudian lantas semua pertemuan lain sebagai pengawal. Nama kalian baiklah. Tak ada ngadu. Nah, jadi perlu kita syukuri nikmat dengan melaksanakan perintah sholat. Maka itu wasol itu berkorban itu apapun kita korbankan, infak, zakat, sedekah, silakan niat sesuai juga kemampuan awak. Berkorban tentang haji, tentang umroh, tentang apapun silakan. Tapi sesuai infak zakat sedekah kalau harap tu nak dapat tadi. Dah jadi ambil ampun aku Quraisy malam. Tapi ampun kini akhirnya terjadilah ya sombong. Kata Allah, pada akhirnya saking tidak mau memberikan kata Allah akan terjadi sombong. Kalau orang sombong, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaruna. Sesungguhnya orang pendusta, orang sombong tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk surga. Boleh sesungguhnya Allah masuk untuk lu ke jarum. Mereka mungkin
Cicil pemerasan berbuat sombong. Jadi masuk untuk nggak mustahil ya kau untuk sekarang itu masuk ke rumah yang nanti begitulah nggak mungkin terjadi. Aku tak perlu itu sombong ya. Haratu nak itu banggakan bangga itu banggakan deh tak menolong awal. Di waktu satu maut angin banting membawa sapu. Anak yang kita bangga sama ibu. Psikologan sarjana, profesor, doktor. Ini yang kita bangga sama ibu. Nggak ada yang menolong pak kecuali amal ibadah pak. Infak sedekah. Aduh, nah, jadi Bapak Ibu, mari kita fokuskan sejauh mana memberikan infak zakat sedekah. Awak itu kan kira-kira harta banyak di rumah ambulan kamu. Ratusan juta dan miliaran. Kok rumah ambo, kok oto ambulan kamu banyaknya. Ala gunanya seorang pejabat, seorang kayu, ilmu atau makannya oto. Daripada tabuang peti jual gak cie, bau mati. Apa mati? Infak zakat sedekah. Dirikan masjid. Waduh lah orang mendirikan ya. Dia tahu bahwa suara itu dari perubazir artinya rata-rata. Kadang-kadang rata-rata itu di perumahan, di garasi dan di rumah nak tamu banyak, haratur tamu banyak. Tapi berzakat berinfak berkorban dah. Pai umroh tak pernah, naik haji tak pernah. Mensarankan balea Arab tu banyak. Dia alun-alun terjadi ya, maka dia bapak tidak lupa dia bu alun-alun lain namanya ru. Siapa dia alun-alun serban lain. Alun-alun ketukan hati, ilu orang ketukan hati. Awaknya tak ada malu Allah. Banyak rumah, banyak macam kan orang terperumroh. Pak, apa lagi banyak kita umroh lah. Iya ngadu tukang seru, ngadu tak cinta tiamun, ya. Siapa kamu nyeru? Kalau nggak dari hati mana, maka dekatkan di bawah minta ampun dan berdoa. Insya Allah, ya akan tercapai itu semua. Gue dari masjid, ampun di masjid daripada telah tadi yang membawakan bapak dia tuh. Sampai kalau habis awal, bagi-bagi, itu bagaimana? Kalau tanggung pejabat, lah miliaran, triliun. Ini anak ayu lah kaki lagi kau nak ayu cuba lah sama tali tak kapi dong perlu tahu. Maaf Bapak Ibu, inilah kejadian. Jadi ada suatu kisah, nah sekisah terjadi di zaman Rasulullah. Orang yang tidak mau berinfak, berzakat, sedekah, tidak mau nyonya tunjuk katanya mencari sendiri. Nah, yang bernama mungkin kisah lama kalau ada yang tahu Bapak Ibu silakan kita ulang-ulang kaji lama. Ada kaji baru cuma kaji lama. Nah, sebuah keluarga yang bernama Sa'labah. Sa'labah kau orang taat beribadah orang bangsa tetap salat berjamaah bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah setiap waktu salat berjamaah Rasulullah. Nah, rupanya setiapnya salat berjamaah Assalamualaikum warahmatullahi ini ulang. Berapa kali langsung Sa'labah menegur, wahai Sa'labah, kok pulang saja sebelum itu ya? Kan banyak ibadah, banyak kita di penuh Allah, biar berdoa lah balik ya. Tapi Sa'labah pun pulang tadi. Setelah selesai, pas beberapa kali tampak dari Rasulullah, karena Rasulullah SAW lihat dia pulang. Katanya lah Rasulullah, wahai Sa'labah, kok sampai tiap-tiap mengucapkan salam pulang? Ya Rasulullah, kamu orang bangsa, kamu orang bangsa yang ada kain cuma satu helai. Kamu pulang tuh, kamu kamagian ke istrimu juga sholat lo. Sholat lo nyok, ibu rumah bagi istrinya sholat lo, minta pada Allah bangsa. Akhirnya dengan cepatnya Pak Ibu karena waktu batas kita harus cepat melakukan sedikit. Sampailah setelah itu jadi di Abu Banse kamu minta beliau agil Abu seekor kambing, ada kira sedikit agil Abu seekor unta atau nanti domba. Tapi
diminta pelaku, minta daging, akhirnya dia gelah seekor kambing. Ternyata sahabat tadi taat beribadah, ya kok nyumbang sakiswa, tolong impak zakat sedekahkan yuk, kalau ikut nak pilih awak ada titipan. Jadi kalau itu bisa saja kamu kalau laba kayu itu ada macam, akan banyak itu rencana. Kok kayu kok jadi apa itu? Janji mulu-mulu. Kok nyampang menjadi bupati, jadi wali kota, jadi badan kiri DPR. Nanti carilah banyak janji-janji palsu. Ya, lain dimului, lain jadi. Ternyata sahabat tadi setelah dapat seekor domba atau kambing, 6 bulan setelah itu, setahun setelah itu, anak kambing tadi beranak pinak, menikah. Lah, jadi si gua lamnya 2 sampai 8 6 balik 38 domba mulai. Tapi selama itu sahabat waktu nyoba sih rajin. Inilah mulai agak longgar. Mulai agak longgar salah beribadah. Nyoba coba jadi tadi yang suruh lewat sakit ambo berdoa, ambo akan berikan zakat infak sedekah. Itu banyak manusia lupa diri ini. Ataupun ya lupa kacang bulinya. Ternyata tidak tahu. Alhamdulillah dek karena sahabat kula mulai haratonyo banyak kambian-kambian yang lawas serakan lah datang mulai kinilah mulai agak rendang ke masjid nggak dolai. Nah itu banyak ini dek karena awak laba kayu laba pinti ya nak labun toko di daerah Bukit Tinggi kan kota apa ini ya artinya di Bukit Tinggi lah hado sekolah hado sebenarnya kambian lah banyak. Nah tiba teguran dari Allah. Teguran dari Allah karena nyulah sombong dia banyak piting nggak lalu kamu saji kalau pernah nyokini berimpak sekasih karo. Nah kadang-kadang lah kayu lupa kecil nggak tahu ya wale. Aku jangan berharap manusia berharap kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu selesai tiba teguran Allah disuruh Nabi. Ya, alhamdulillah datanglah seorang orang tua banse parusi meminta kepada Rasul kepada sahabat di waktu hari maghrib. Prabu, dikuadu tegur Allah, orang minta jangan ditutup pintu itu ujian tuh. Itu banyak. Berarti butuh jadi tuh. Kadang-kadang mengor rezeki. Nah, tiba di situ, assalamualaikum sahabat. Agak ceknya jangan dijauh dahulu kalau orang sombong kurang kali itu kan gitu tuh. Orang masing-masing itu nyaciran. Maaf Bapak Ibu kita bawakan ya di cross-letter atau diapakan antara yang dulu yang kini tiada awak. Area deklarasikan katanya jadi jangankan dijawab. Ikulah orang hendak tahu untung di waktu maghrib minta jadi orang kamu tak anak kamu masuk ikut. Coba semuanya tak tahu juga sudah bansit ini dah do diagi tak mau berzakat berinfak loh tinggal tegur Allah. Datanglah seorang tua bansit kurang gaib batu tungke assalamualaikum sahabat ambulati kuari dan makan sahabat bantulah bu infak zakat sedekah kamu keberapa maksudnya kecilnya tanya jawab ikulah orang datang untuk orang gaib masuk minta waktu maghrib. Iku aduh apa pinti aduh orang tuh jangan cari ya jangan capek-capek kita mengambil keputusan. Banyak ini waktu nyaratu waktu pintu tak mau bawa aduh kayak penghancurkan awak. Nanti setelah itu sahabat angkutkan dulu masih lo cuma yang aduh ngantuk aja ya masih nyulang langsung kurang kayak tadi. Akhirnya siapa itu Bapak Ibu? Malah seorang malaikat. Ya, itu baru apapun itu keujian, macam-macam cara. Di kuadu nampak si adu kayu, janganlah itu cali bulannya cali. Masuk titik Allah. Pasti yang rezeki, pasti disiapkan infakan kalau doa sekali. Terus bagian. Nah, selesai itu timbul seperti
Ya Allah ya Tuhan, hancur binasakanlah semua harta sahabat. Ibu kurang aja bananya. Malaikat yang berdoa. Nah, akhirnya beberapa bulan itu mulailah mati kambing anak. Waduh teguran, waduh itu, waduh anak dari pelanggaran, waduh itu teguran Allah. Cepat kita istighfar, ibu nama Allah. Akhirnya salah bakulah mulai kambing mati, pulang mati, pulang ibu. Enggak boleh lagi teguran. Lah datang bencana, lah datang azab, lah datang seperti malam. Ya, kalau orang beriman mungkin ujian cobaan. Kalau orang itu laknat dan azab. Azab datang dari sana. Mampu itu. Nah, lalu ada satu tinggi banyak kejadian di pasisir pun itu juga rumah orang. Tidak di Padang begitu banyak kejadian di Sumatera Barat. Lama ledak Sumatera Barat di mana-mana di banjir. Sampai di putih jalan kaki tinggi jauh perjalanan ke arah sore. Tidak, itu tanda apa? Itulah teguran dari Allah. Sadarilah wahai umat orang beriman. Nah, akhirnya lalu begitu teguran dari Allah salah pada juara. Tambah apa jadi ini? Tambah ada sholat ini. Nyugi urus tanah itu. Lah, beberapa tahun kemudian timbul ujian balik persalah. Terakhir ujiannya 2 kali kan. Pas datang orang tua bangka, nah laki-laki meminta dia untuk bagi. Ini soleh. Kalau ujian itu memang soleh, ya. Bertambah kuat iman seorang, bertambah baik ujiannya. Bertambah kuat iman seorang, bertambah baik ujian, bertambah rajin ibu ke masjid, berinfak berzakat sedekah, ini luar biasa ujian lah. Maka wala nabluwannakum bisyai'in min khawfin wal ju'in wa naqsin minal amwali wal anfusi sabirin. Yang dikatakan orang beriman itu akan diuji oleh Allah sedikit cobaan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 105 jadi masuk awak uji kematian, kau emas tersebut. Jadi aduh ujian kemarin awak teguran harif kita serah kepada Allah, masih kau milik Allah. Akhirnya nan kedua tadi datang seorang tua laki-laki meminta untuk bageri. Assalamualaikum sama apa? Jauh ya assalamualaikum dulu. Diucapkan awak enggak loh. Ikulah orang kedua nan datang untuk meminta untuk pagi. Lah jadi orang kamu ngapain terangna, lah kamu urus. Nah itu kan sulit. Apa salahnya? Itu zakat infakkan, sedekahkan sebagian harta kering. Ya alhamdulillah. Ajaknya Waalaikumsalam. Ajaknya musyawarah apa? Ambo bilang gini, mungkin lepas dari ujian itu. Tapi dek, aku sombongnya salah lah begitu. Nyoba tambah kuat dengan sebab barek ujian, tambah awak kayu bu, awak tambah pelit banse. Tentang, ya masyarakat kamu, dari orang pak mengerti ujianmu, komentar. Lah jalannya menumpi hayo. Aku kadang-kadang manusia banyak yang tak lupa jadi ya nak datang kawan dayun kapa biarlah coba seelolah agil lainnya didoakan 10 orang main buat zakat infak mungkin berdoa dikali ya Allah datang mama dengan alhamdulillah mudah-mudahan mengataba kayu dulu lah mama lain tak karena nama seknya jadi bapak kalau tu nak dihargai dia anak-anak dan itu ibu-ibu mari kita apapun sehingga kira-kira sejauh mana mau berkorban, sejauh mana berinfak zakat sedekah. Akhirnya sahabat tadi mamane nyolantian tas suku ya. Dan karena sahabat tadi mulai sombongnya angku ndak pandang lagi soal berjamaah tak kurang berinfak zakat ndak tahu. Kan cur nyuagi kasih bukan dia. Kini kan lah usahamu kan ambo dulu kembalinya kita titipan dulu membuat toko titik tinggi kan dia gara-gara aduh begini kini gak takana leh karena walaka ayo infak zakat sedekah yang biar tak sekep aratu tapi jangan cari orang apa salahnya titipan Allah kita berbagi ini maka sakuri nikmat tadi. Nah akhirnya setelah selesai orang tua tadi berupa malaikat. Ibu supaya ya Allah ya mamalah keterlaluan banda ya Allah salah apa kosong ampunyo hancur binasakalah seluruh harta sahabat yo habis bu
sampai sahabat mati dalam kafiran abako tapi ada do tanya selo kiro sejauh mawa berimpak zakat sedekah kala berdoa kepada Allah dan harap tua sebagian kita impak zakat sedekah itu yang disebut dengan syukuri ya berkorbanlah sesuai dengan kemampuan awak jawaban si awak tu jangan takui karugi tu mampu si dari bumi titik dan titik rasa kita mengajak kalau kita ikhlas. Baik Bapak Ibu, itulah karena waktu yang batasi kita tidak lebih lama-lama ikut terjadi lo tidak jadi fantasi dulu waduh nala pulang adonan bisa pindah saja ada Ustaz dan sangat-sangat tidak kalau ada silakan aja. Jadi Bapak Ibu maaf kalau ada kalian guna atau menyinggung perasaan Pak ambo dah sengaja menyinggung tapi ini naluri diri awak tapi ada doa terus dulu sesuai jika sanggupan sejauh mawa ya kita mensyukuri demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.